Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Reza Alfian dari kelas 10-2. Di sini saya mau menjelaskan tentang Kerajaan Ternate. Kerajaan Ternate merupakan suatu kerajaan Islam tertua di Nusantara. Didirikan oleh Baab Masyur Malamo pada tahun 1257. Kesultanan Ternate memiliki peran penting di kawasan timur Nusantara antara abad ke-13 sampai abad ke-19. Kerajaan Ternate berjaya di antara abad 16 berkat perdagangan, rempah-rempah, dan kekuatan militernya. Pada masa jaya, kekuasaannya membentang mencakup wilayah Maluku, Sulawesi bagian utara, Sulawesi Timur, dan Sulawesi Tengah. Sulawesi Selatan juga Kepulauan Filipina hingga sejauh Kepulauan Marshall di Pasifik. Pada masa-masa awal, suku Ternate dipimpin oleh para Momole. Setelah membentuk kerajaan, jabatan pimpinan dipegang seorang raja yang disebut Kolano. Mulai pertengahan abad ke-15, Islam diadopsi secara total oleh kerajaan dan penerapan syariat Islam diberlakukan Sultan Zainal Abidin, meninggalkan gelar Kolano dan menggantinya dengan gelar Sultan. Para ulama menjadi figur penting dalam kerajaan. Sebagai pemimpin tertinggi ada jabatan Jogugu atau dikenal sebagai Perdana Menteri dan Falaraha sebagai para penasihat. Falaraha atau empat rumah adalah empat klan bangsawan yang menjadi tulang punggung kesultanan sebagai representasi para Momole pada masa lalu. Masing-masing dikepalai seorang Kimalaha. Pada tahun 1517, Portugal untuk pertama kalinya menginjakkan kaki di Ternate. Di bawah pimpinan Francisco Serrao atas persetujuan Sultan, Portugal diizinkan mendirikan pos dagang di Ternate, Portugal. Portugal datang bukan semata-mata untuk berdagang, melainkan untuk menguasai perdagangan rempah-rempah, pala dan cengkih di Maluku. Portugal memanfaatkan kesempatan ini dan mengadu domba keduanya hingga pecah dan perang saudara. Kubu permaisuri Nukila didukung Tidore, sedangkan Pangeran Taruase didukung Portugal. Setelah meraih kemenangan, Pangeran Taruase justru dikhianati dan dibunuh oleh bangsa Portugal. Gubernur Portugal bertindak sebagai penasihat kerajaan dan dengan pengaruh yang dimiliki berhasil membujuk Dewan Kerajaan untuk mengangkat Pangeran Tabarigi sebagai sultan. Di sana ia dipaksa Portugal untuk menandatangani perjanjian menjadikan Ternate sebagai kerajaan Kristen dan vasal kerajaan Portugal. Tetapi perjanjian itu ditolak mentah-mentah oleh Sultan Kairun. Perlakuan Portugal terhadap saudara-saudaranya membuat Sultan Kairun geram. Dan Sultan Kairun bertekad mengusir Portugal dari Maluku. Tak ingin menjadi Malaka, kedua Sultan Kairun mengorbankan perang pengusiran bangsa Portugal. Kedudukan Portugal itu sudah sangat kuat. Selain memiliki benteng dan kantong kekuatan di seluruh Maluku, mereka juga memiliki
sekutu-sekutu suku pribumi yang bisa dikerahkan untuk menghadang Ternate. Pembunuhan Sultan Kairun semakin mendorong rakyat Ternate untuk mengusir bangsa Portugal. Bahkan seluruh Maluku kini mendukung kepemimpinan dan perjuangan Babullah. Sultan Babullah. Pos-pos Portugal pun di seluruh Maluku dan wilayah timur Indonesia digempur. Setelah pangeran selama 5 tahun, akhirnya Portugal meninggalkan Maluku untuk selamanya pada tahun 1575. Sekian penjelasan tentang Maluku dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.